Pengamat sepak bola Bung Toel angkat bicara, para pemain timnas Indonesia U16 itu baru punya bakat dan belum matang. Ahmed Zaki Iskandar, manajer timnas U19, ungkap 3 nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Shin Tae-yong tanda tangan kontrak baru bersama timnas Indonesia. Ternyata target PSSI bukan lolos Piala Dunia, melainkan peringkat 100 besar FIFA. Rumor beredar, penampilan gemilang Martin Paes bersama FC Dallas di MLS Amerika membuat Empoli tertarik menggunakan jasa dirinya. JIZ vs Martin Paes, adu gengsi 2 pemain timnas Indonesia di Serie A. Potret perkembangan masa otot Elkan Bagot, sungguh luar biasa, jadi gagah berotot, siap duet dengan JIZ di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Pengamat sepak bola Bung Toel angkat bicara, para pemain timnas Indonesia U16 itu baru punya bakat dan belum matang. Bung Toel, dalam sebuah wawancaranya, menyampaikan bahwa timnas Indonesia U16 menunjukkan bakat yang menjanjikan. Namun, di sisi lain, beliau juga menitik beratkan perlunya pembinaan dan pengembangan berkelanjutan agar bakat mereka dapat berkembang dengan optimal. Menurut Bung Toel, para pemain muda ini masih perlu ditempa dengan pengalaman dan kompetisi yang lebih kompetitif. Hal ini penting untuk membantu mereka mematangkan kemampuan individu, taktik, dan mental mereka untuk menghadapi lawan yang lebih tangguh di masa depan. Pernyataan Bung Toel tentu memicu berbagai reaksi dan diskusi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Ada yang setuju dengan pendapat beliau, bahwa pembinaan dan pengembangan berkelanjutan sangatlah krusial bagi timnas muda. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa timnas U16 telah menunjukkan performa yang cukup baik dan patut diapresiasi. Terlepas dari berbagai sudut pandang, pernyataan Bung Toel menjadi pengingat penting tentang pentingnya pembinaan dan pengembangan jangka panjang bagi timnas Indonesia. Perjalanan timnas Indonesia U16 masih panjang, dan masih banyak ruang untuk mereka berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Dukungan dan pembinaan yang berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk para pengamat sepak bola seperti Bung Toel, sangatlah penting untuk membantu mereka meraih kesuksesan di masa depan. Apa pendapat Anda tentang pernyataan Bung Tommy Welly mengenai timnas Indonesia U16? Apa yang perlu dilakukan untuk membantu para pemain muda ini mencapai potensi penuh mereka? Bagaimana peran pembinaan dan pengembangan jangka panjang bagi timnas Indonesia? Mari kita diskusikan hal ini di kolom komentar. Bagikan pendapat Anda tentang timnas Indonesia U16 dan bagaimana kita dapat membantu mereka mencapai kesuksesan di masa depan. Ahmed Zaki Iskandar, manajer timnas U19, ungkap 3 nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Manajer timnas U19, Ahmed Zaki Iskandar, telah mengumumkan 3 nama pemain keturunan yang akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda Muda. Ketiga pemain berbakat ini adalah Mauresmo Hinok, Tim Gaypens, dan Dion Marks. Mereka diharapkan dapat menjadi tulang punggung timnas U19 di berbagai turnamen internasional, termasuk Piala AFF U19 2024 yang akan digelar di Indonesia. Mauresmo Hinok, seorang penyerang muda yang saat ini bermain untuk FC Dordrecht U21 di Belanda, telah menunjukkan performa gemilang di berbagai level junior. Kecepatan, kelincahan, dan kemampuannya dalam mencetak gol menjadikannya aset berharga bagi lini depan timnas U19. Tim Gaypens, bek kiri tangguh yang baru saja bergabung dengan FC Emmen di Belanda, terkenal dengan kekuatan fisiknya, visi bermain yang luas, dan kemampuannya dalam melakukan tackle dan distribusi bola. Kehadirannya di lini belakang timnas U19 diyakini akan menambah kokoh pertahanan tim. Dion Marks, bek tengah muda yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen U21 di Belanda, memiliki postur tubuh yang tinggi, kemampuan duel udara yang mumpuni, dan ketenangan dalam membaca permainan. Dion Marks diharapkan dapat menjadi pemimpin di lini pertahanan timnas U19. Proses naturalisasi ketiga pemain ini masih dalam tahap awal dan membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak terkait. Namun, Ahmed Zaki Iskandar optimis bahwa proses ini akan berjalan lancar dan ketiga pemain tersebut dapat segera bergabung dengan timnas U19. Shin Tae-yong tanda tangan kontrak baru bersama timnas Indonesia. Ternyata target PSSI bukan lolos Piala Dunia, melainkan peringkat 100 besar FIFA. Coach Shin Tae-yong resmi menandatangani kontrak baru bersama PSSI. Durasi kontraknya panjang,
yaitu 3 tahun, sampai tahun 2027. Tapi, tahukah kamu apa target utama PSSI untuk Coach Shin Tae-yong? Bukan lolos Piala Dunia, melainkan ranking FIFA. Benar sekali, target utama PSSI kali ini bukan lolos ke Piala Dunia 2026, melainkan masuk ke 100 besar FIFA. Hal ini disampaikan oleh Exco PSSI, Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, fokus utama PSSI saat ini adalah membangun tim yang kuat dan berkelanjutan. Lolos ke Piala Dunia memang menjadi mimpi besar, namun PSSI ingin membangun tim yang solid terlebih dahulu. Memasuki 100 besar FIFA dilihat sebagai indikator kemajuan Timnas Indonesia. Dengan mencapai ranking tersebut, Timnas Indonesia akan disegani di level internasional dan membuka peluang lolos ke turnamen bergengsi lainnya. Apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong? Shin Tae-yong tentu memiliki strategi jitu untuk mencapai target ini. Dia berkemungkinan akan fokus pada beberapa hal, seperti membangun tim yang lebih tangguh dengan memaksimalkan potensi pemain muda dan lokal, meningkatkan performa di turnamen internasional, seperti Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia, melakukan pemusatan latihan yang lebih panjang dan berkualitas. Rumor beredar, penampilan gemilang Martin Paes bersama FC Dallas di MLS Amerika membuat Empoli tertarik menggunakan jasa dirinya. JIZS vs Martin Paes, adu gengsi dua pemain Timnas Indonesia di Serie A. Rumor panas tengah beredar di dunia sepak bola, menyebutkan bahwa Empoli, klub Serie A Italia, sangat tertarik untuk mengamankan jasa kiper muda berbakat Martin Paes. Penampilan gemilang Paes bersama FC Dallas di Major League Soccer, MLS, Amerika Serikat memang telah menarik perhatian banyak pihak. Kiper asal Indonesia ini menjadi andalan di bawah mister gawang FC Dallas, dengan serangkaian penyelamatan krusial yang mengantarkan timnya meraih berbagai kemenangan penting. Ketangguhan dan ketenangan Paes dalam menjaga gawang membuatnya semakin diminati oleh klub-klub Eropa. Empoli, yang tengah mencari kiper muda dengan potensi besar, melihat Paes sebagai solusi ideal untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Jika transfer ini terrealisasi, Serie A akan menyajikan adu gengsi menarik antara dua pemain Timnas Indonesia, JIZS dan Martin Paes. JIZS, bek tengah yang baru-baru ini membawa klubnya promosi ke Serie A, telah menunjukkan performa impresif di lapangan hijau. Ketenangan, visi permainan, dan kemampuan mencetak golnya menjadikan Izes sebagai pemain kunci bagi timnya. Adu gengsi antara JIZS dan Martin Paes akan menjadi sorotan utama bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Kedua pemain ini memiliki kualitas yang berbeda, namun sama-sama berperan penting bagi timnya masing-masing. Pertemuan mereka di lapangan Serie A dipastikan akan menjadi pertandingan yang sangat dinantikan. Dengan Izes yang mencoba menembus pertahanan Paes, dan Paes yang berusaha mempertahankan gawangnya dari serangan Izes, duel ini menjanjikan pertarungan sengit dan menarik. Penampilan mereka di Serie A juga akan memberikan dampak besar bagi persepakbolaan Indonesia. Keberhasilan Izes dan Paes di Eropa dapat menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda di tanah air untuk berkarir di kancah internasional. Dukungan dari para penggemar Indonesia pun semakin menguat, berharap kedua pemain ini dapat membawa nama Indonesia bersinar di pentas sepak bola dunia. Dengan rumor kepindahan Martin Paes ke Empoli yang semakin santer, harapan akan adu gengsi dua pemain Timnas Indonesia di Serie A semakin nyata. Pertandingan demi pertandingan akan menjadi ajang pembuktian kemampuan mereka, serta memberikan hiburan tersendiri bagi pecinta sepak bola Indonesia dan dunia. Potret perkembangan masa otot Elkan Bagot, sungguh luar biasa, jadi gagah berotot, siap duet dengan JIZS di kualifikasi Piala Dunia Round 3. Dari kurus menjadi berotot, dulu, Elkan Bagot dikenal dengan tubuhnya yang kurus dan langsing. Namun, seiring dengan perjalanan karirnya di sepak bola profesional, terutama di Inggris bersama Ipswich Town, Elkan Bagot menunjukkan dedikasi luar biasa dalam membangun massa ototnya. Hasilnya, sungguh luar biasa. Elkan Bagot sekarang tampil gagah berotot dan jauh lebih kuat di lapangan. Transformasi fisiknya ini tentu menjadi modal penting baginya untuk bersaing dengan para pemain tangguh di level internasional. Siap duet maut dengan JIZS. Perkembangan pesat Elkan Bagot ini semakin meningkatkan optimisme publik terhadap Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama JIZS, bek tengah lain yang juga memiliki fisik mumpuni,
Elkan Bagnot diyakini mampu membentuk duet maut di lini belakang pertahanan timnas Indonesia. Kombinasi keduanya diprediksi akan menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus oleh para penyerang lawan. Itulah informasi mengenai kabar timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang dalam fase berkembang. Target terdekatnya akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia Round 3 Zona Asia. Semoga timnas Indonesia bisa berjaya dan mencapai target yang diberikan oleh PSSI. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk menikmati video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.